Jadi jawabannya berbeda. Saya tulis sebagai PT Bluebird Taksi, kok dia tulis tidak pernah menjadi pemegang PT Bluebird Tbk. Itu kan penggiringan opini, seolah-olah saya itu berbohong. Udah audio? Iya, udah kesalahan. Oke. Aman? Belum? Ada belum? Udah aman. Iya, rapat. Agak rapi ya. Tin yang gitu. Kalau sudah kita mulai ya. Iya, belum Pak. Yang ini. Aman kok, Bang. Bentar. Aman foto. Ini juga mau foto. Pak, boleh foto dulu foto. Ibu. Foto dulu kiri boleh, kanan dulu. Oke. Biasa aja, Bim. Siap. Udah, kanan, depan. Aman. Foto. Ya foto dulu. Oke. Bang Loteng mau di mana? Foto sini aja. Temantin. Ini sini. Arah situ. Iya, enggak apa-apa, bisa. Ya. Yuk. Belum. Oke. Ke Oke, arah itu Pak. Kan mulai ya. ke arah itu untuk foto. Boleh pertanyaannya dimulai nanti. Boleh Bu, hari ini mungkin dijelaskan ada apa di Rambut. Oke, Mbak, udah bisa ya. Ya, siap. Selamat pagi teman-teman jurnalisme, wartawan, dan media cetak, elektronik, atau media apapun itu, atau media online. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena rekan-rekan setia dalam memberitahukan informasi tentang klien saya, Ibu Mintarsi. Adapun Ibu Mintarsi ini, seperti kita ketahui dulu, beliau telah mendapatkan surat keterangan di mana Bapak Ferdinand M. Makahanap SH, SPN, telah membuat surat keterangan sangat sedikit di mana Ibu Mintarsi Abdul Latif tidak lagi sebagai pesero pengurus, namun sebagai pesero komanditer. Ini suratnya. Jadi Bapak Abdul Latif ini membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia telah mengundurkan diri dari pesero pengurus, tetapi dia sekarang adalah pesero komanditer atau pemegang saham di dalam perusahaan CV Lestiani, gitu ya. Kemudian atas dasar ini, surat ini dibuat juga surat dari kantornya. Jadi surat dari kantornya itu sama isinya, menyatakan bahwa ibu ini bukan lagi pengurus, tetapi adalah pemegang saham, gitu ya. Nah, udah jelas ini? Oke. Maka atas dasar itu kami telah bersurat kepada pengurus atau pesero komanditer daripada Bluebird. Maka kami menerima surat kuasa dari ibu ini. Ini bentuknya. Kemudian atas dasar surat ini kami telah mengirimkan surat. Karena di dalam surat ini seolah-olah notarisnya atau pengacaranya tidak mengetahui bahwa ibu ini adalah pemegang saham. Nah, kemudian kami lampirkan juga surat yang tadi. Nih. Setelah itu surat pertama, kedua, ketiga tidak dijawab, maka kami berkirim surat berikutnya. Nah, kemudian notaris dan
dan Dian Pertiwi, Notaris Dian Pertiwi SH, sudah memberikan jawabannya, termasuk dengan Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro. Kemudian juga Bapak Kresna Priawan Joko Sutono. Nah, setelah kami 3 kali somasi, mereka memberikan jawaban. Jawabannya itu setelah somasi ketiga diberikanlah jawaban kepada advokat. Advokatnya yaitu dari LGX ya. Oke. Ya, dari LGX. Nah, kemudian memberikan jawaban kepada kami, pada intinya mereka tidak mengetahui. Nah ini nih. Ada suratnya menjawab, intinya bahwa mereka tidak mengetahui ibu ini adalah pemegang saham. Tidak mengetahui ibu ini pemegang saham. Nah, suratnya ini sudah berulang kali kami terima dari LGX. Nah, kemudian kami tegaskan lagi di surat kami berikutnya bahwa ibu ini adalah pemegang saham betulan yang berasal dari saham keluarga dan saham ibu ini di CP Lestiani. Nah, kemudian tidak dibalas lagi, maka kami pada akhirnya mengajukan laporan polisi. Nah, ini laporan polisinya. Laporannya melanggar pasal 72, 74 KUH pidana. Kemudian tindak pidana lain yang mengikuti. Jadi bukan direktur, bukan pemegang. Nah, lalu pertanyaannya, PT CP Lestiani atau CP Lestiani pada tahun atau tanggal 29 bulan 7 tahun 1971 dia adalah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Pusat dengan nomor 2328. Ini di kepaniteraan PN Jakarta Pusat terdaftar. Jadi tidak mungkin ibu ini berbohong. Tapi ibu ini telah menyampaikan data yang benar. Udah? Oke. Kemudian setelah itu dilakukan lagi perubahan-perubahan pemegang saham. Kemudian tidak ada perubahan tahun 1901, kemudian belum ada perubahan tanggal 30/04/01, belum ada perubahan tanggal 31 bulan 8 tahun 2001, tetap aktanya nomor 3. Kemudian belum adanya perubahan tanggal 10 bulan 10 tahun 2001. Kemudian akta penerimaan yang kuasa tanggal 27 bulan 9 2001 tidak terdaftar di kepaniteraan Jakarta Pusat. Ini tidak terdaftar dia nih. Kemudian tanggal 21 bulan 12/01 akta perubahan Lestiani nomor 5 tidak ada didaftar di kepaniteraan Jakarta Pusat dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, ini kesalahan dari siapa? Dari terdaftar menjadi tidak terdaftar di kepaniteraan Jakarta Pusat. Tadinya terdaftar menjadi tidak terdaftar. Kemudian berubah menjadi PT. Nah, adapun ibu ini tadi pada saat tahun 2001 maksudnya, dia telah resmi mengundurkan diri dari pemegang saham. Tetapi tidak mengundurkan diri dari
Pengurus. Mengundurkan diri dari pengurus, tidak mengundurkan diri dari pemegang saham, tapi di situ dihapus atau diterminate oleh notaris bahwa dia tidak lagi pemegang saham, tapi kemudian diralat oleh bapak itu. Ini tadi ya. Jadi dia pikir ibu ini telah mendapatkan pembayaran. Ibu ini notaris ini telah meralat di 2023. Saya pikir ibu telah dibayar katanya. Bagaimana dibayar? Nah, sedangkan ibu ini tidak ikut menghadap. Nah, itulah kira-kira tema daripada rilis saya. Silakan dilanjutkan oleh ibu. Jadi tadi sudah diberitahukan oleh Pak Kamarudin tentang apa yang terjadi sampai menjauh. Lalu sekarang karena banyak yang menanyakan tentang perkembangan berikutnya, maka di sini saya beritahukan bahwa perkembangan belum ada. Kita masih menunggu adanya panggilan dari kepolisian. Namun ada masalah di mana Bluebird membantah. Tapi bantahannya itu aneh. Jadi di sini yang dilakukan ada penggiringan opini. Disuruhnya sekretarisnya untuk memberitahukan bahwa saya ini tidak pernah menjadi pemegang saham PT Bluebird Tbk dan tidak pernah menjadi direktur PT Bluebird Tbk. Jadi di sini ada pengalihan opini. Bagaimana pengalihannya? Saya kan dengan sangat jelas mengatakan saya mantan direktur PT Bluebird Taksi dan saya pemegang saham PT Bluebird Taksi. Jadi dialihkan menjadi Bluebird Tbk. Padahal Bluebird Tbk itu suatu persoalan yang berbeda yang nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaannya, bagaimana hubungannya antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird Tbk. Jadi jawabannya berbeda. Saya tulis sebagai PT Bluebird Taksi, kok dia tulis tidak pernah menjadi pemegang PT Bluebird Tbk. Itu kan penggiringan opini seolah-olah saya itu berbohong. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Jadi kita tahu bahwa PT Bluebird Tbk itu sekarang sangat megah. Tapi itu tidak terlepas dari perbuatan keji yang dilakukan sebelum-sebelumnya oleh almarhum Chandra dan Purnomo. Oh ya, tadi kalau dilihat bahwa saya bukan pemegang saham, tidak ada hubungannya, bagaimana Mabes Polri mau menerima? Tapi saya semua punya bukti, bagi ingin melihat akan saya perlihatkan buktinya.